Halo, kembali lagi untuk video pembelajaran untuk kelas 11 dan kita sudah masuk kepada bab 2 ya. Masalah sosial di masyarakat untuk di bab 2 ini. Nah, untuk video pembelajaran yang kali ini ada 2 materi ya. Yang pertama adalah definisi masalah sosial, yang kedua adalah faktor penyebab perubahan sosial. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita intro dulu, oke? Ya, kita sekarang sudah dan akan mulai masuk kepada materi. Nah, ini materinya. Definisi masalah sosial, faktor, dan yang poin B, faktor penyebab perubahan sosial. Dan kita sudah masuk di bab 2, masalah sosial di masyarakat ya. Udah muncul nih, Sujono Sukanto. Definisi masalah sosial menurut Sujono Sukanto, dalam sosiologi suatu mengantarnya, ini bukunya ya, menyatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial ya. Jadi masalah sosial atau bisa dikatakan masalah sosial itu adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang sudah ada di masyarakat, dan ini bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial tersebut ya. Ketika misalnya dalam budaya kita atau yang sudah kita pahami dalam suatu kebudayaan masyarakat, bahwa misalnya untuk sekarang ya, ketika masa pandemi kita tidak memakai masker, itu adanya ketidaksesuaian dan bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial, baik bagi yang tidak menggunakan maskernya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial, karena kan ada ketidaksesuaian. Apalagi di masa pandemi ini, ketika kita tidak memakai masker ya, itu akan bahaya bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita ya. Itu menjadi masalah sosial. Untuk secara garis besarnya, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik. Begitu secara garis besarnya. Dapat mudah dipahami lah ya. Merugikan masyarakat sudah jelas ketika tidak memakai masker ya. Lalu bisa menimbulkan kerugian. Ini adalah akibat dari kita misalnya tidak mematuhi protokol kesehatan ya. Baik fisik bisa terdampak maupun non fisiknya adalah secara mental ya. Ketika kita melihat seorang tidak memakai masker di wilayah tertentu yang angka coronanya tinggi ya, kita secara non fisik akan menjauhinya, atau secara mental, secara pikiran kita akan berpikiran negatif begitu. Lanjut poin B, faktor penyebab perubahan sosial. Menurut Sujono Sukanto, ukuran suatu gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan nilai tindakan ya. Nilai sosial dengan tindakan kita itu berbeda, tidak sesuai ya. Kita melakukan suatu tindakan A, ternyata nilainya atau yang dilihat masyarakat ternyata negatif. Itu bisa terjadi atau adanya ketidaksesuaian. Misalnya kita melakukan tindakan yang negatif, otomatis nilainya pun akan negatif ya. Atau misalnya kita melakukan suatu tindakan korupsi ya, pemerintahan kita, otomatis kan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Sudah jelas bahwa korupsi itu tidak baik ya, berarti ada ketidaksesuaian dan akan menyebabkan suatu masalah sosial gitu.
Sumber masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Nah, ketika ada gejala di masyarakat, ini merupakan sumbernya dari mana? Begitu. Misalnya, ketika misalnya yang sedang hangat nih, ya, ada gejala sosial tentang demonstrasi RUU Omnibus Law. Sumbernya ini dari mana? Bisa menciptakan atau menjadi chaos, ya, menjadi demo. Sumbernya yaitu dari pemerintah yang sudah mensahkan Omnibus Law tersebut. Sumbernya dari sana. Ya, ketika RUU Omnibus Law itu adalah suatu gejala sosial, ya, akan menimbulkan, bukan begitu. Ketika pemerintah mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ya, itu kan suatu masalah sosial nih, akan menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Nah, gejalanya yaitu demonstrasi dari buruh maupun dari mahasiswa atau dari elemen-elemen masyarakat yang lain, ya, seperti itu, ya, akan menyebabkan perubahan sosial juga atau masalah sosial juga. Ketika misalnya masalah sosial ini terjadi, akan menimbulkan suatu perubahan sosial. Perubahan sosialnya misalnya buruh itu tidak mendapatkan, apalagi buruh wanita ya, tidak mendapatkan cuti hamil, misalnya cuti hamil dihapus, lalu UMK itu ditiadakan, ya, menjadi bagaimana perusahaan untuk menggaji si buruh tersebut. Lanjut ya. Ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Nah, ketika ada perubahan sosial, ya, yang menyebabkan suatu masalah sosial atau masalah sosial menjadi ada perubahan sosial, yaitu ada pihak yang menetapkan. Pihak yang menetapkannya misalnya adalah pemerintah atau lembaga. Begitu. Ketika misalnya muncul pandemi, ya, itu adalah ada pihak yang menetapkannya. Misalnya waktu masih awal-awal corona, apakah misalnya corona ini berbahaya? Begitu. Ada pihak yang menetapkannya, yaitu misalnya lembaga kesehatan, lalu diteruskan kepada pemerintah, dan pemerintah menghimbau masyarakat bahwa masyarakat harus karantina di rumah, begitu. Jadi ada pihak yang menetapkannya, tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Ketika karakteristik masyarakat di kota dan itu padat, otomatis akan misalnya yang terjadi sekarang PSBB misalnya. Tapi ketika karakteristik masyarakatnya itu di desa, mungkin PSBB-nya akan longgar karena di desa itu tidak terlalu padat, apalagi di daerah-daerah pelosok. Begitu, tergantung dari karakteristik masyarakat itu. Keempat, masalah sosial yang nyata dan masalah sosial yang tersembunyi. Ini adalah ada dua ya. Nah, ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya yang nyata dan masalah sosial tersembunyi. Jadi ini ada dua masalah sosial, ini masih testimoni ya. Untuk ada yang nyata dan yang tersembunyi. Yang nyata itu yang jelas-jelas terjadi dan sudah diakui oleh masyarakat dan oleh pemerintah, itu adalah suatu masalah sosial. Dan untuk yang masalah sosial tersembunyi, itu bisa dikatakan masalah sosial tapi sudah menjadi hal lumrah. Tapi sebenarnya itu adalah masalah sosial, begitu. Lanjut ke poin 5, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Nah, untuk perhatian masyarakat dan masalah sosial, ini ada yang menjadi perhatian masyarakat dan itu adalah suatu masalah sosial. Ada juga masalah sosial tapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Ya, nanti kita bahas lagi. Yang keenam, sistem nilai dan perbalikan suatu masalah sosial. Ketika sistem nilai kita berubah, ya, ini akan menyebabkan perubahan sosial juga. Ketika misalnya ada perbaikan suatu masalah sosial, berarti ada suatu perubahan juga yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Ya, begitu. Ketika misalnya sistem nilai kita
tentang bahwa memakai misalnya kopiah atau peci ke sekolah yang bukan basicnya Islam itu menjadi hal biasa, itu kan menjadi berubah sistem nilainya. Ya sudah, berarti ada perubahan sosial bahwa memakai peci atau kopiah ke sekolah yang basicnya bukan Islam itu adalah hal lumrah, sistem nilainya berubah ya. Dan akan ada perbaikan masalah sosial, itu bukan masalah misalnya ketika sistem nilai itu sudah berubah begitu ya, karena sudah menjadi hal lumrah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada 2 materi tentang masalah sosial pengertiannya dan faktor penyebab perubahan sosial. Mengapa ketika di bab A kita membahas tentang masalah sosial, tapi di bab B kita membahas tentang perubahan sosial? Karena ketika ada masalah sosial yang terjadi, di sana bisa juga terjadi perubahan sosial di dalamnya, gitu. Karena kan ada suatu perbaikan, ada suatu penyesuaian ketika masalah sosial terjadi atau ketika masalah sosial yang baru terjadi, gitu. Akan ada suatu perubahan sosial di dalamnya. Contoh, ketika mulai masa pandemi, ya itu kan sudah menjadi suatu masalah nih bagi kita. Dan akan ada perubahan sosial ketika masalah sosial itu muncul. Ketika masalah sosial corona ini ada, ya akan ada perubahan. Misalnya keseharian kita harus memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan. Kita kemana-mana harus memakai masker atau face shield. Kita kemana-mana harus membawa hand sanitizer. Kan menjadi perubahan sosial. Sebelumnya kita tidak seperti itu kan. Kita biasa saja kesana kemari tidak memakai masker, tidak membawa hand sanitizer karena tidak ada corona. Ketika corona sudah muncul, akan ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Dan kita harus menyesuaikan dengan masalah sosial tersebut. Ya, ketika masalah sosial ini sudah misalnya beres oleh pemerintah dan kita terbebas dari corona atau imunitas kita sudah kebal terhadap corona, bisa saja kita akan suatu saat nanti amin ya, suatu saat nanti kita sudah bisa tatap muka lagi, sudah tidak memakai masker lagi misalnya ini, atau suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan walaupun corona sudah tidak ada atau kekebalan imunitas kita sudah terjamin, karena sudah ada perubahan sosial, ya sudah kita tetap memakai masker ya. Karena bukan karena misalnya takut karena corona, karena misalnya karena insecure gitu ya. Menjadi suatu perubahan sosial di dalamnya. Oke, itu saja yang saya sampaikan, 2 materi. Bila ada pertanyaan silahkan bisa komentar, atau bila ada masukan silahkan komentar saja di kolom bawah, atau bisa langsung sampaikan kepada saya melalui WhatsApp ataupun langsung apabila bisa bertemu nanti ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Stay safe, stay healthy. Sekian.